Halo, gua Denny. Gua Bion. Halo, gua Tommy. Kita semua dari Cape Japri. Mantap kali kita ke cari bola kompak ya. Kita harus semangat. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Kita pemuda-pemuda soleh. Soleha ya? Soleh. Soleha. Oh, Salehnya. Balik lagi di Cape Japri. Oke, hari ini kita nih bakal ngebahas hal yang basi, tapi masih apa ya, ibaratnya melekat di kita gitu loh. Iya. Tentang hal yang basi tapi nggak bosen. iya, tentang cinta. Kayak nasi. Kita di sini nih masih bareng Iksan nih. Karena menurut kita di sini kenapa sih ngundang dia gitu terus gitu loh? Karena dia kayaknya punya cerita menarik tentang Dia cinta. murah juga. Biaya transportnya murah, men. Iya, tanpa bayar. Karena diantar ya gitu ya. Diantar. Sama nih ya kan, gue pengen nanya cinta tentang pengalaman lu semua nih. Ada gak sih pengalaman, ya jangan pengalaman yang basi gitu, yang menarik gitu loh. Yang menurut lu beda dari yang lain. Coba kalau dari Bang Denny lu deh, Iksan biar terakhir aja deh. Dia kan kunci dari kita. Oh, iya. Lu biasa aja. Biasa aja tuh. Aduh, lu gak menarik lu. Nggak fungsi juga ya lu di sini. Enggak, bis gimana ya? Gue mau bilang menarik ya buat gue biasa aja gitu kan, punya 2 atau 3 gitu biasa aja. Oh pernah? Playboy. Cap kampak merah. Berarti cerita cinta lu flat ya? Gitu-gitu aja ya? Gitu-gitu. Ada sih yang menarik sih ada. Gimana tuh? Nih, serius. Gue Berarti nggak biasa nih. Berarti nggak biasa. Ini beda dari yang biasa udah gue dapetin. Oke. Jadi waktu itu gue pernah pacaran sama orang yang nggak pernah ketemu. Oh, 3 bulan. LDR. LDR. LDR apa? Harusnya sih LDR. Tapi Harusnya lo ya. Jadi waktu itu lo tau gak sih zamannya handphone Asia? iya, Huawei. Huawei Asia. Gue waktu itu Si Hidayah. gue sudah tobat. Waktu itu gue Asia monokrom sih. Iya. Ya, jadi waktu itu kan zamannya itu banyak banget telepon nyasar kan. Iya. Karena memang nomornya cuma 8, kepalanya 9 atau 8 Iya, kan gampang banget kan. 9. Iya, dia acak-acak Dia acak-acak gitu kan bisa ketemu. Dan itu tiba-tiba ada telepon masuk ke gue, cewek tuh. Waduh. Gimana tuh? Telepon cewek bla 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 bla. Terus jadi dia ceritanya sakit. Nah, terus? Ini gue baru cerita aja nih kan sama lu pasti lu baru denger lah. Iya. Biar nggak basi. Dia sakitnya sakit gimana, Mas? Waktu itu ceritanya dia sakit kena kanker Wow. otak. Terlalu bang, ini dia nelpon langsung ngomong sakit gitu atau gimana? Jadi ngobrol nih lama-lama nyaman sama gue. Kagak, awalnya apaan? Kan lu tiba-tiba ditelepon pasti kan freak gitu. Anjir. Jadi dia telepon, iya ini siapa katanya? Loh ini siapa yang telepon? Bukan dia kan? Bersama dengan siapa? Gue lupa sih cerita lengkapnya. Jadi dia tanya-tanya, emang lo siapa? Gue gini. Lalu siapa kok tahu nomor gue? Gue nemu nomor lo di pinggir jalan. Biasa tuh di tembok tuh. Telepon gue. Di koran gitu. Telepon gue. Terus udah itu kan ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia cerita kayak gitu kan. Karena udah nyaman tuh ngobrol segala macam. Waktu itu gue masih udah nggak sama mantan gue ya. Tommy kenal tuh. Pas putus lah, jadi pas jomblo. Pas putus tapi belum lama itu gue kejadian masih STM ya. Ngobrol dia cerita anak kanker otak. Rumahnya itu katanya di Depok. Oh, Rumahnya di kan Asia bang. Depok itu masih Jakarta gak sih? nah, Ya Bodetabek sih. Itu Bodetabek dia masuk ya? Iya, dia temen udah masuknya gue di Depok juga pakai Asia waktu itu. Oke. Terus udah gitu yaudah kita ketemuan aja. Gue janjian waktu itu hari apa gue lupa banget itu. Gue ketemuan lah di stasiun kota. Waduh. Lo tau gak sih yang diceritain itu ciri-cirinya badannya putih kecil pokoknya imut lah katanya. Kanker. Kanker Terus? kurus tuh katanya. Pas gue ketemu anjir jauh men.
Gimana sih jawabannya tuh? Itu waktu gue belum jadian ya. 180 derajat lah ya dari dia yang cerita. Iyalah. Dan di situ dia ngakunya dia temennya. Temennya sih. Si punya HP. Ya si yang punya HP itu. Oh, iya, Ceritanya jadi ceritanya orang kaya, terus dia punya rumah belum segala macam. Udah ketemu sama dia cerita tuh, si temennya itu cerita tentang keadaannya pacar gua waktu itu. Iya sih, dia udah stadium berapa waktu itu, stadium 4. Waduh udah kronis tuh. Ada drama banget ya. Parah dramanya. Serius tuh aja. Sampai akhirnya lu jadian gimana? Ya itu mungkin temennya Tommy juga tahu cerita. Gue banyak cerita juga sih sama dia. Kalau dia masih ingat, gue cerita banyak. Dan waktu itu gue pernah jadi gue udah telepon sama temennya. Tadi masuk rumah sakit di daerah Mangga Besar ya. Oh, apa namanya itu rumah sakit? Itu rumah Usada. sakit atau prostitusinya? Usada ada. Otak lu mesum anjir. Identiknya gitu. Taunya jajan. Kamar rumah sakit kan. Jadi gue ke situ, gue sama teman-teman gue lagi kan maksudnya. Udah nggak apa-apa, gue temenin deh, gue nih kasihan nih teman STM gue ditemenin sama teman-teman gue. Nyampe sana gue malah begadang doang anjir, nggak ketemu. Lah, Gimana tuh? gak maksudnya gimana nih? Jadi gue ditelepon waktu dia katanya mau operasi, mau datang kan tuh sama teman-teman gue. Teman gue alhamdulillah dia sukarela, dia mau ikut kan. Iya. Solidaritas Gue kan. STM bos, gila lo. Gue SMU sih. Lu mau cupu lah. Terus Udah gitu gue ke situ kan, gue nungguin tuh mana orangnya, dan di situ handphone dia mati, masih teleponin. Ya terus kan? ujungnya Terus udah gitu nggak lama, berapa jam tuh gue di rumah sakit itu tuh ya, sampai ngeliat lampu nyala tuh goyang-goyang, lampu kedip-kedip. sampai mati, sampai mati. Gue tungguin tuh berapa jam. Gue baru dapat telepon lagi. Terus Kamu di mana? Gue agak jijik juga ya. iya. Aku di ini nih, di waktu itu gue di taman lantai 1. Oh, aku di sini nih, bentar lagi masuk operasi segala macam. Memang sih waktu itu ada yang lewat orang, didorong-dorong. Itu cuma gue nggak yakin dia. Terus cewek. Mungkin gue juga sampai sekarang masih misteri tuh gak sih nih, kayaknya bagus cerita horor gak sih, cerita Enggak, terus ujungnya gimana nih? ujungnya. Sampai lu akhirnya lu jadian gitu. Jadi waktu itu gue cerita sama mantan gue waktu itu, cerita gue cuma karena kasihan aja. Oh jadiannya karena kasihan. Karena kasihan. Dan di situ gue diminta buat nikah. Nah, Lu kebayang gak sih masa sekolah terus tiba-tiba nikah gitu kan? Gue kayak anjing, gue punya ketemu belum pernah sama sekali belum berarti. pernah sama sekali. Nah ini tadi dulu ini dia Gue antara di situ, gue waktu pas ketemu di rumah sakit itu gue mikir ini cewek kayak beneran, tapi kalau gue pikir lagi gue kayak dibegoin. penipuan. Sama, gue denger cerita lu juga kayak dibegoin sama lu. Pusing dong. Lu sebenarnya gimana? Nih ya dia pendeknya nih gue jelasin ke lu pada. Dia ada telepon masuk, ya kan. Terus dia ngaku ketika kanker, ya kan. Habis itu ujuk-ujuk yang nembak siapa? Dia Nembak, terus dia terima karena kasihan. Setelah dia nembak jadian, habis itu diajak nikah. iya, tapi nggak pernah ketemu. Ya, itu intinya bangke. Oke, itu pengalaman lu menarik tuh. Iya menarik. Parah. Terus terakhir nih, sebelum gue lost contact, itu putus sih harusnya. Jadi gue hari keberapa gue ketemu, udah 3 bulan itulah gue ketemu terakhir di stasiun Ketemu sama dia lagi. sama temannya. Sama temennya lagi. Setelah dia pulang dari rumah sakit. Harusnya. Kayak Nggak, ini ketemu temennya lagi. Berarti 2 kali ketemu temennya lu. Gue udah 3 kali ketemu. 3 ketemu. Terakhir Nah, mungkin. yang terakhir gue ketemu temennya itu, pas gue ketemu, gue dijemput sama
2 orang. Temennya pacar gue sama temennya teman pacar gue. Oke. Ngerti ya? Iya, Ngerti iya, ya? iya, iya. Ngerti ya? Terus gue dijemput, gue bareng sama teman gue tuh bertiga, yang anak STEM itu juga, Iya, iya. yang kebetulan orang Depok juga. Iya udah. Iya. Biar lengkap nih, biar jelas. Iya, dia tinggal di Depok, gue juga bingung dia bisa masuk rumah sakit Husada yang di Iya. Sawah Besar. Makanya. Di Depok emang nggak ada rumah sakit yang. Gue nggak paham deh. Setahu gue ada deh di daerah. Kenapa di Usada anjing? Enggak, pasti di satu kota itu ada rumah sakit. besar, ya. Makanya. Daerah lah ya, tulis lah ya. Terus ujungnya lu putus kan? Terus gue ketemu dan gue di situ dibawa ke tempat yang rawan begal. Oh. Oke. Jadi ini cerita cinta misteri atau Kriminal. Lu iya ini menarik sih. Habis itu pas tengah jalan, Gur ini tempat udah nggak bagus Gur. Gue dulu di sekolah panggilnya Jagur kan. Tempat udah nggak bagus nih. Di sini katanya begini nih. Udah kita cabut aja, belok kan gue kan. Enggak, lu diajak kayak gitu katanya buat apaan? Buat ketemu sama tuh cewek. Iya. Oh. Pas balik, maknya teman gue cerita sama maknya, waduh kamu jangan situ, begini itu tempat begini. Terus teman gue ngeledekin, bego lu ngapain mau lu tadi lu, tahu-tahu ujuk-ujuk lu diajak nikah di sono lu udah siapin dulu. Gimana lu? Gimana tuh? Oke, itu ya menarik tapi membosankan. Bingung loh. Aneh kan? Sumpah gue bingung. Tapi itulah cinta. buta ya, buta. Banyak kisah yang menarik. Buta, iya. Cinta. Sisanya tadi yang menarik. Lu Bang Tom nih ada cerita menarik gak? Iya, gue punya cerita menarik. Jadi gini, kalau menurut gue sih menarik. Jadi setiap kali gue punya pasangan, gue nggak pernah bilang cinta sama dia, tapi gue sayang. Kamu dulu cinta sama yang beda ya? Beda, kayak Oke. es batu sama air, gitu. Sama tapi tidak serupa kan? Ya. Dari air juga. Nah itu. Jadi setiap kali gue minta lawan jenis gue jadi pacar gue nggak pernah bilang, lu mau gak jadi pacar gue karena gue cinta sama lu, enggak. Mau nggak lu punya jadi pasangan gue, karena sampai sekarang pun gue nggak pernah sayang. Itu Gitu. menarik. Dan gue selalu begitu. Nah ini ada satu yang menarik. Jadi entah kenapa gue selalu jujur gitu artiannya. Jujur artiannya gue kalau gue bilang sayang ya gue sayang, kalau gue bilang gue sekedar cinta ya gue cuma cinta, gue kagum gitu. Iya. Dan ada orang yang bilang, Tom lu cinta sama gue, dia PGR, sumpah dia PGR. Tapi dulu biasa aja. Iya kan, karena aku bilang sama dia, gue cinta lo sama lo gitu. Berarti menurut lo itu cinta sama suka 11-12? 11-12 gitu. Cinta, suka dulu, baru dia mencintai, baru dia menyayangi sih sebenarnya. Itu definisi gue juga sih, gue pakai kayak gitu. Ais. Tapi patkai dia cinta tiada akhir loh. makanya dia menderita kan? Makanya gue nggak pernah pakai cinta men. Gue lebih sayang sih kalau gue gitu. Nah itu Gue juga lebih jijik sih kalau kayak ngomong gue cinta sama lu, jijik Iya. gue. sayang sama lu itu Lebih bisa tulus langsung- gak sih? Ih, Iya. gampang banget. Tapi gue kalau sekarang gue nggak pernah ngomong gue sayang sama lu. Cinta. Enggak. Terus? Karena gue udah manggil dia sayang. Oke. Jadi tidak perlu sayang kamu lagi. Jijik gue. Merasa dibohongi itu ya. gue buat gue apa ya? Ketika lu pakai cinta, lu gak akan pernah punya tujuan. Jadi sekedar cinta gitu. Tapi ketika lu punya sayang, lu bakal ngejaga, lu punya tujuan gitu. Tujuan lu bangun sebuah hubungan itu apa sih? Gitu. Menyayangi kan. Ya kita sama barang aja sayang gitu ya kan. Apalagi nih sama manusia ke manusia lain ya. Ya. Sayang banget gitu. Banget bang. Iya makanya kadang kalau dia roknya keangkat juga sayang banget ya. Dilewatin. Gitu sih. Kalau buat lu San, ini kayak menarik banget cerita lu nih San. Mau gue udah denger sih selintingan sih. Makanya gue undang lu ke sini. Semoga aja dia mau buka kan. Kalau gue sih sedih ya. Ada sedih. Kenapa tuh? Ya mungkin kacau sih ya kalau cerita cinta emang lebih banyak buruknya sih di guanya gitu loh. Di
Oh, dampaknya buruk. Gue ke guanya gitu loh. Gue masalah cinta tuh kayaknya kesannya menurut gue tuh buruk kalau buat Buruk. sekarang. Oke. Emang kenapa sih? Ya karena gue sering disakitin gitu loh. Oh, Lu berarti cocok sama lagunya si itu tuh. Gimana? Judika. Yang mana? Akulah yang tersakiti. Tapi karena cinta juga bisa mati loh. Di belakang ada tambang sana. Ada tambang belakangnya. Terus gimana San? Ya karena sering disakitin ya gue buka cerita sedikit lah. Jadi zaman gue sekolah gue suka sama cewek itu gue deketin dari kelas 1 sampai kelas 3. Jauh. PDKT itu. Iya tapi gue belum pernah ngungkapin, cuma jadi teman tapi dekat. Sahabat. Sabar. Oke. Jadi sabar kan. Enggak, lu udah di rumah sakit aja dan Iya, jadi lu gak usah gitu lagi deh. Gak bakal gue undang lu lagi. Terus jadi sahabat. Udah sahabat, udah lanjut tuh sahabat terus kan sampai lulus. Tapi sempat lost contact sih beberapa bulan karena pas lulus itu kan pada nyari sibuknya kerja. Nah dari situ gua nyoba-nyoba buat ngontak lagi kan. Oh, main api. Ini kapan nih? Baru sekarang ini. Itu zaman gua. Oh, zaman udah dulu. lama lah. Oh, zaman dulu. Iya. Udah lama. Dari lulus sekolah berapa tahun? Kalau buat sekarang Iya. Enggak. Dari lulus sekolah terus kontak lagi tuh berapa tahun? Kira-kira berapa tahun nih cerita berapa tahun yang lalu? 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun yang lalu, 3 tahun sampai 4 tahun yang lalu. Oke. Oke. Ini udah menurut gue sih ya gimana ya, paling gue inget sih Dia datang terus. ini sih gue bego kalau menurut gue. Kenapa? Karena kayak lu cinta bertepuk sebelah tangan cuy. Ih, mantap. Ai. Siapa lu yang cinta dia? Iya. San, kau ambil tambang di belakang sana ya. Kau ambil, kau ikat leher ya. Jadi gue suka gue deketin, setiap kali gue deketin kan apa dia gue butuhin kan, apa dia butuh gue selalu ada. Oh iya, ngeri banget. berat. Terus. Gue selalu ada. Suatu saat gue pengen kuatin dia nih, pengen Udahan. gue pengen nembak lah. Oh, lu nembak. Oke. Selang seminggu gue dapat undangan coy. Aduh, kacau gue kusut di situ. Udah fix. Kau ambil tambang di belakang sana ya. Kau ambil, kau ikat leher kau. Aduh, kasihan banget. Tuh makanya menurut gue bolok lah. Itu buruk banget tuh ya. Sampai sekarang gue Bekas. sampai sekarang kan. Makanya gue nanamin prinsip tuh sekarang udahlah, gue nggak perlu nyari pacar atau apa, langsung nikah aja. Tapi enggak nih kan dulu 3 tahun yang lalu. Kalau buat sekarang ada? Kalau buat sekarang sih ada sih. Oh, ada. Boleh diceritain itu. Pacar. Buat referensi juga sih. Pacar, bukan. Bukan. Oh, bukan. Nasibnya hampir sama. Bertepuk sebelah tangan lagi. Udah fix Gua yang ngejauh. udah pakai. Kalau ini gue yang ngejauh. Oh, lu yang di posisi cewek yang dulu. Iya. Berarti gitu. Ini bertepuk sebelah tangan, dia yang nepuk, dia yang kagak mau Jadi nepuk. gimana ya? Kalau cewek bilang cowok itu nggak peka, itu salah. Cowok tuh bener-bener peka. Cuma dianya nggak mau ditongolin aja. Cowok tuh selalu peka buat cewek-cewek. Emang ada kasusnya di lu? Ya karena banyak cewek tuh banyak kode-kode. Enggak, tapi lu pernah ketemu kasus sama diri lu? Lu dibilang lu gak peka gitu? Banyak. Oh, pernah? itu pas zaman gue pacaran kan. Oh, Itu basi lah, kalau yang itu nggak usah dibahas. tapi udah gitu dong. Yakin ya, baru cerita itu dong. Jadi kalau ini kayak gua yang salah sih. Ya mungkin gua juga ada dendam sih ya gitu. Kalau masalah bertepuk sebelah tangan kan. Udah gitu kan gua megang komitmen kalau gua udah nggak mau pacaran. Langsung berarti? Iya langsung nikah aja. Tapi dan sedangkan gua juga lagi ada adik gua belum lulus. Tanggungan lah ya. Iya. Adik gua belum lulus. Jadi kasih kode-kode terus nih. Dan
guanya gue sih peka, gue tahu gitu loh. Tapi guanya yang gue udah megang prinsip gue kalau gue tuh pengen langsung nikah dan pengen ngeliat adik gue lulus dulu. Oke. Nah, lu waktu pas deket-deket dia tuh awalnya gimana sih PDKT-nya gitu? PDKT-nya kan kalau anak sekarang. PDKT sih dia dulu sih bang. Oh dia masuk gitu. Dia masuk dulu. Karena dia Cerita lu kayak Denny juga ntar. Tapi dia nggak salah sambung. Dulu deh. Gue males denger cerita. Enggak, tapi dia nggak salah sambung, dia kena kanker. Gue males denger cerita ujungnya gak jelas. Beda ya berarti ya. Beda. Ya, udah lanjut. Karena dia masih baru, gue udah lupa anjir nama banget tuh. gue ketemu di dunia kerja. Kerja. Gue karena udah sakit hati kan masalah dengan cinta gitu, bullshit lah dengan cinta kan. Jadi di kerjaan gue tuh pendiam, dan dia yang buka omongan. Dia yang buka omongan, dekat. Ya gue kan kalau udah satu kerjaan kan gue anggap teman kan. Iya. Suatu saat dia ada masalah, ya dia minta tolong ke gue, pasti gue bantu gitu loh. Pasti gue bantu sampai dia udah selesai kerjaan. Dia kerja di di kantor gue itu bentaran sih, cuma 3 bulan. Oh keluar. Lost contact. Oh sempet lost contact lagi. Dia Itu tapi 3 kontak. bulan keluar karena Itu kerjaan bukan cinta. Udah lu lanjut aja. Abaikan dia. Udah dia gak jelas Dia figur aja sih. Ekstra sih. Dia tuh yang kalau di TV tuh dia cuma lewat tuh dibayar gocap dia dibayar gocap. cameo. Iya dibayar gocap dia tuh. Sempat lost contact, ya kan? Lost contact, dia dekat. Tadi dulu maaf, gue lurusin dulu. Tadi ada yang salah ngomong gue. Pas, wah, ini jadi ceritanya bener kan nih, gue jadi ragu nih. ini kisah nyata sih. Oh nyata. Ini gue pribadi yang ngalamin. Jadi pas selesai cabut itu dengan dia udah punya cowok. Tapi dekat sama gue. Apa-apa ceritanya sama gue tentang cowoknya, tentang apa, sampai ke pribadinya. Tapi lu temen kan? Iya, ya kan. Dan mulai situ kan dia selesai kerja lost contact karena dia pengen nikah katanya. Nikah lah. Ya kan? Ini terjawab nih pertanyaan gue tadi. Nikah. Dia kan kena kanker. Enggak. Dia cewek gitu, cewek yang telepon lu. Nikah. Berapa bulan gue lost contact sampai dia kontak duluan ke gue. Oh. Padahal dia udah nikah kan setelah gue kan. Karena gue nggak mau macem-macem karena dia udah nikah gitu kan. Gue cuma balasnya seadanya tadinya. Batasin lah batas sendiri. Gue ngebatasin kan. Jaga jarak. Ternyata dia bilang kalau dia tuh udah cerai. Itu berapa bulan? Itu berapa bulan dari spare lu? 8 bulan. 8 bulan setelah nikah. 5 bulanan, 7 bulanan. 5 bulan. Umur dia berapa? Umur dia tuh di bawah gua. Mungkin berapa tahun? 9 berapa? Lahiran berapa? 97 96 apa 97 gua lupa. 96 ya masih 24 25 lah. Harusnya udah inilah harus. Enggak, tapi ini dari Matang lah paling enggak. enggak, maksud gue dari cewek ini nikah terus itu enggak lama cerai gitu. Dia bilang ngakunya Cerita ke gua bla 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 bla, katanya begitulah, ada problem. Ya kan, cerita. Dan kondisi ini lagi hamil. Oh, Yes, lagi hamil kondisinya. oke, terus Lagi hamil, cerita kemana-mana, minta tolong kan, karena dia ceritanya ke gua doang, dan ke temennya dia ngakunya nggak pernah cerita, cuma cerita ke gua doang. Dia minta tolong ke gua dibuat bantuin apa gitu kan. Misalkan dia pengen pergi-pergian karena kondisi hamil kan, iya minta tolong buat nemenin. iya Gue temenin lah. Minta Dia temenin. gue temenin lah. Itu kondangan kalau nggak salah ke lumayan jauh sih, di Bintaro kalau nggak salah. Kondangan. minta nemenin kondangan. Karena kondisi hamil. Hamil. Yes. Aduh. Terus lu nggak ditanya macem-macem gitu sama yang di kondangan? Dia ngomong ke temennya kalau gue tuh abang sepupunya. Oke. Tidak masuk akal sekali teman-teman. Terus Kalau gue sih
nggak masalah ya. Kalau gue pribadi gue Baik nggak lah mau tujuannya dengerin, gitu. nggak mau dengerin orang karena gue bisa ngebantu orang kan gitu. Gue yang penting gue bisa ngebantu orang, gue nggak mau dengerin kata orang. Siap. Tapi sampailah lahiran dia minta tolong buat ngajanin nih. Lucu nih, gue belum pernah namanya Ajan. ngajanin anak kan bang. Dan bukan salah satu tanggung jawab juga. Iya. Harusnya. Iya. Tapi ini nyokapnya dia sendiri yang minta. Rumit ya percintaannya ya. Rumit banget, Itu salah rumit satu banget. kode juga sih sebenarnya. Iya. Makanya. Iya, tapi rumit banget gitu sih. Jadi pas gua kerja Senin, itu hari Senin, pas gua kerja lagi jam 7-an, jam 8-an nyokapnya WA. Tiba-tiba nyokapnya tahu nomor WA gua kan. Minta tolong buat nemenin lahiran. Terus setelah berapa bulan lu kontak lagi? Sampai dia akhirnya lahiran? Setelah lahiran gua rutin ke rumah sakit kan. Sebelum lahiran. Sampai yang lu awal dari kontak lagi sampai akhirnya lahiran tuh berapa bulan? Sebulan sih. Sebulan. Oh, Sebulan gua berarti dia menikah. 1, 2 2 bulanan 2 lebih bulan. lah. Berarti dia menikah waktu itu, terus kontak lu lagi dengan dia hamil 5 bulan. Yes. Pas tuh. Dia kontak lu lagi pas dia udah hamil atau Pas lagi hamil. Nah, itu. dan dia bilang udah cerai. Iya. Lu yakin? Nah itu kan karena gua nggak mau tahu urusannya kan gimananya, Dapur. ya kan. Dan ya karena fokus gue pengen bantuin, ya kan. Karena dia ceritain ke gua doang. Ya gue bisa bego sih, gue akuin. Pas gue bantuin, gue ternyata dari nyokap tuh gue baru sadar. Ternyata dia belum cerai. Ya. Bodoh amat san bodoh amat gua Dia mah. ngakunya ke gue udah cerai. Tapi nih balik ke tema nih. Lu timbul gak rasa cinta itu? Iya sih itu penting. Jujur. Timbul sih ada. Ada. Dari ceweknya? Itu dia kasih kode gue terus. Nah, ini menarik sih menurut gue. Ya karena gue megang komitmen gue kalau gue tuh mesti ngeliat adik gue lulus. Jadi gue nggak mau ngambil satu langkah buat jatuh cinta lah, enggak. Gue nggak mau ngambil langkah. Tapi ada rasa itu. Ada sih. Oke. Jadi ya itu menarik sih Bang cinta ini. Itu wajar sih menurut Iya, karena banyak nih ya, dulu remaja itu kan pasti kayak misalkan dia pacaran, terus mereka berantem, ada orang masuk, akhirnya mereka deket. Ya, orang ketiga. Nah itu Itu cinta kalau di tuh gua menarik namanya, sebenarnya. namanya tukang tegong. Tikung kayak gue. Dan lu salah satunya kayak gitu, walaupun itu nggak berstatus ya, Iya. elunya ini. Tapi lu nyaman? Kalau buat gue pribadi, enggak sih, nggak nyaman. Kalau nggak nyaman? Tekanan. Yes. Karena tekanan dari orang tuanya atau Yes, dan Apa karena status dia? Bukan karena status sih. Kalau gue cinta bukan karena status sih. Enggak, maksudnya status dia bukan sebagai ini ya, strata ekonomi, bukan. Iya. Status dia Sebagai yang masih janda gitu. bukan janda juga dong, dia belum cerai. Masih istri orang? Iya. Itu satu tekanan bukan sama lu, buat lu? Yes, kalau buat sekarang. Iya kan? Karena itu sekarang gue baru sadarin karena beberapa temen gue tuh buat masukan ke gue tuh ya bikin gue sadar sih. Gue lebih ngejauh sedikit lah. ya, itu Udah lu lakuin? bijak. Yes. Oke. Ini cinta nih menarik nih Bang. Ini ada yang di telepon gak jelas. Ada yang Tapi dia kena kanker ya? ada yang apa menstratakan cinta sama sayang, terus ada yang kasus seperti Iksan tadi ya kan. Nah gue juga punya nih Bang, temen gue nih itu udah jalan sekitar 1 tahun 2 tahun lah, 2 tahun itu sama sekali nggak pernah ketemu, tapi dia pacaran itu Hampir mirip kayak gue. Tapi dia nggak kanker kayaknya. ya, itu jadi penipuan. Tapi dia tidak salah sambung kan berarti. Jadi dia tuh dikenalin sama temen gue juga yang merantau dari Medan. Nih gue punya kenalan cewek, mau nggak? Boleh lah gini nih. Kira coba deket lewat via medsos ya kan, di chat-chatan, video call. Akhirnya mereka jadian sampai sekarang Bang.
Oh, Itu nikah belum. belum, tapi pernah ketemu sekali doang. Oh, Tok. Tapi selebihnya itu. Nah, itu sebenarnya komitmennya. keren sih. Keren banget sih. Iya sih. Tapi paling enggak dia ketemu muka anjir. Udah pernah. Ngeliat muka kan. Tapi di setelah video jadian, Bang. call. Dia ketemu. Gua masih misteri anjing Nah. itu beneran apa enggak? Itu bener, itu nyata banget. Enggak gue nya. Oh, kalau lu gak jelas. Lu udah pakai HP gak ada kamera, gak bisa video call. Itu cinta tuh menarik sih menurut gue. Rumit sih menurut gue sih. Rumit, ada menarik. Ada bisa bikin lu senang, bikin lu sedih. Tergantung. Bisa bikin lu boncos ya kan. Nah, lu pernah nggak ada faktor yang nyebabin hubungan lu tuh ketika lu pacaran dulu ya? Iya. Yang nyebabin putus, itu biasanya apa? Cewek sih. Orang ketiga. Iya. Orang ketiga. Berarti emang lu nya bangsat. Enggak, ini kan gue pertanyaannya, lu pernah nggak ada salah satu faktor yang nyebabin lu putus? Ada katanya, siapa? Cewek. Berarti lu pacaran sama cowok ya? Ya maksudnya ada cewek lain. Oh, ada cewek lain. Tapi lu pacaran sama Jadi gua mungkin cewek. salah nih gue ya. Gue jadi gue udah hubungin cewek. Ada yang masuk nih, ngedekat. Gue jadiin juga. Sampailah ketahuan gue putus di situ, Bang. Lu kayak Selingkuh dia. iya betul itu. Tapi itu wajar Ya, sih. mungkin sekarang udah kalah. Dan sekarang lu itu nggak bagus, itu mata keranjang itu nggak bagus. Itu bagus, Bang. Menurut gue. Sebelum Karena itu nikah. cewek karena cowok itu memilih bukan dipilih. Iya, karena dia punya latar belakang patah hati, men. Iya sih. Lu udah kemajuan. Tapi lu belum pernah disantet ya belum? Tapi oke lah sebelum pacaran tuh, kalau udah setelah nikah tuh jangan asal. Jangan napi lah udah. Jangan, udah lah. Bahaya. Enggak lah, paling jajan. Nah, itu sih. Gue lebih menggarisbawahi sih. Ya. Ini jajan ciki ya, jangan. Ada pemain karet boleh. Tapi lu punya pengalaman gak San yang paling berkesan ketika nembak gitu? Gimana dan seperti apa sih? Itu unik. Unik. Pernah. Apa tuh? Oh, iya, Ini zaman sekolah tapi, Bang. oh zaman sekolah. Iya. Cinta monyet. Cinta monyet. Itu Tapi gua- nggak di videoin kan? Nggak ada sih, zaman dulu nggak ada video, Bang. Itu HP jelek si jadul. SMP. 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 Pakai Mungkin SMS. bucin Pakai kali SMS. Enggak, gua langsung. Basi tuh SMS mah zaman. Gue kayak gitu Bang, SMP asli. Lu mau gak jadi pacar gue SMS gua? Iya sih, gue juga dulu gitu. Iya. Wah, itu Lu ngejental itu. lu aja dapet telepon salah sambung jadi pacarnya. Gue dulu pacaran megang tangannya minta izin gua. Ih, gue juga sama lah. Sekarang gue sama gitu. Boleh pegangan tangan dia Iya, gitu gua Bang. takut. Asli gua dulu. Masa kecil-kecilan banyak. Unik tuh. Seriusan gue sampai sekarang gitu. Gue janjian gua. Pulang sekolah kita mojok yuk. Gitu. Mau Di ujung kelas. mesum lah. Serius. Muncul lu bahaya basi. Lu lewat apa emang? Kalau bukan lewat SMS? Itu beda kelas gua kan. Gua kompakin satu kelas temen di kelasan gua kompakin, gua tulisan I love you. Woi, Roma. Di mana di Di papan tulis? lapangan. Wih, kelas. Gila lu. Dia bisa bikin konsentrasi masa tuh. Kalau bener lagi belajar itu Jam istirahat kan Jam tapi istirahat. iya. Jadi satu kelas gua kumpulin dan megang tulisan yang jadi kalau dijadiin satu tuh tulisan I love you. Wih, lu kalau sekarang lu bisa bikin pengalian isu lu. Dengan cara lu. Ntar lu nikah undang TV lo, ya kan? Lu disiarin di TV, ntar lompat dari helikopter tuh. Tapi itu tanpa pengaman. gue sih berkesan tetap bego sih. Bego. Kenapa bego? Bagus loh San. Hah? Karena gue ditolak. Lu bayangin, lu bayangin coba lu udah malu-malu satu kelas tapi lu ditolak coy. Berkesan lu jangan tiru ya. Di belakang ada tambang, ambil aja, ambil. Kau ikat lah ya, kau gantung lah itu. Percintaan lu rumit. Ditolak coy, Enggak, tar dulu. Itu ditolak ditolak. dengan masa lu yang lu punya itu. Yes. Dengan tulisan I love lu yang bucin itu, Iya. lu ditolak. Ditolak. Sebelumnya lu nggak ada pendekatan. Gue banyak pendekatan yang udah gua ya maklum lah kan zaman sekolah kan. Tapi direspon nggak sama dia? Iya, lu
Emangnya lu Dasar lu nembak dia apa? Ya karena gue suka. Bukan Iya, karena iya. suka. Iya. Sampai lu berani Iya. ngumpulin masa tuh dasar lu apa? Bener juga loh. Iya tahu gua. Iya bener. Nih sekarang polisi aja nangkep orang terus kamu tersangkanya, saya tahu kamu. Kan nggak mungkin kayak gitu. Ada bukti-bukti. Ih, terus itu lo buat dulu. maksudnya. Tapi Iya kan? dia suka, dia udah jelas dia suka. Ya tapi kan polisi nangkep orang bukan karena suka ada atau tidak kan? Iya nggak sih? Seenggaknya nih bang, lu kalau dulu Ada kode-kode tertentu tahu nggak sih? Aku kamu kayak, iya. atau Nah dulu ya bener tuh. iya kan ada aku kamunya atau tiba-tiba dia ngechat duluan gitu di atau SMS duluan kan kamu lagi apa itu udah Lu SMP kan San? Gue SMP. Nah SMP tuh pasti dari awal gua lu. Terus habisnya sampai akhirnya lu minta izin. Enggak, gue Aku kalau itu izin. gue nekat. Aku kamu. Enggak, gue nekat itu langsung gue tembak. Gue suka gue tembak. lu yang bego Terus masa lu kecewa gak demo gak sama lu? Lu pukulin kan? Minta nasi bungkus kan lu minta nasi bungkus lu dibakar ya Itu gue Parah banget. Gak, terus akhir masa lu kayak gimana itu? Pulang. Udah, tanpa hasil. Demo. udah dia satu kelas begoin gue ada. Bukan musim ceweknya kan, begoin lu kan? Begoin gue. Parah lu. emang lu yang bego anjir itu fix Tapi sini pengalaman banget loh. Keren banget. Lu bayangin itu udah romantis menurut gue. Iya, bisa romantis. I love iya satu kelas. iya gua juga yang di telepon nyasar juga nggak sebego lu anjir ada kode-kode terus tapi yang bisa gue nembak Tapi gue gak pernah buat kayak dia gitu kan. Kita koordinir konsentrasi massa satu tujuan. Iya buat tapi menjadikan gue sebagai pacar dia Iya. tapi kan ada kode tertentu ya ujungnya apa? Jadi bahan lah. Jadi bahan bully Tapi ini menarik sih. Pengalaman banget. Enggak ada nih ya, nih balik ke cinta nih dasar lu buat sampai lu nembak tuh apa? Apa lu yakin dia suka juga sama lu? enggak juga Ya karena gue tembak dia nolak ya berarti nggak suka tuh Bion. Iya maksudnya Enggak, pas maksudnya step Sebelumnya kan gue ada pendekatan kan. Kalau pulang bareng, gue coba pulang bareng kan. responnya ada. Respon ada, makanya gue berani nembak. Terus alasan dia nolak apaan? Ya karena gue dulu kan zaman dulu kan gue nggak megang HP tuh. Nah, Iya kan. cuma karena komunikasi. Yes, ditakut. karena gue jalan sama dia tuh saya nganterin itu hampir sebulan. Kan makanya gue bilang gue bego masalah cinta. Nah, tukang ojek lah ya. Iya. berat ya. Tapi keren loh. Tapi keren Ya serius. keren tapi caranya sih gua akuin keren. Iya, kelas banget. gila lu SMP lu bisa koordinir lu kan konsentrasi massa biar satu tujuan buat gue jadi pacar dia Bikin kata-kata I love you lagi kan. gila lu Juga ditolak. itu kayak apa sih Caleg. Lu kenapa nggak pikiran jadi caleg aja San? Bagus loh dia bisa mainin psikologi massa loh. Keren sih. Tapi udah aku kamu kan. Kayak itu SMP aku kamu tuh spesial banget. Asli. paling enggak dia ngechat lu duluan sih SMS lu duluan Dia kamu lagi ngechat. apa Dia Tapi nih enggak itu ya lu yang selalu mulai atau ada permulaan dulu dari dia gue yang mulai duluan. udah lu bego udah fix Tapi nih bang, mungkin karma di dia mungkin ya. Beberapa tahun sebelum gue lulus dia kontak. Buat setelah lu ditolak Setelah gue ditolak, gue lulus kan, gue masuk SMK, dia kontak lagi. satu angkatan gak sih sama lu? Iya satu angkatan. Oh, satu angkatan. Dia kontak lagi. Kontak buat Buat nanya kabar awal. Iya. Pasti itu udah pasti itu. basi ya basi Pasti banget. nah ini dia, makanya gue sambungin cewek keduanya. Yang tadi gue bilang buat ngejain, gue jadiin lah dia, jadiin kedua. Mau dia, gue jadiin. Ceweknya juga. Makanya gue balas dendam ke sana. Gue jadi gue doain dianya. Nyambung cerita yang pertama bang. Ntar dulu. Oh iya. Paham gue. Jadi pas dia masuk, dia jadi yang kedua atau dia yang pertama terus ada orang dua. Dia yang jadi pertama, jadi gue doain. Oh, So setelah lu doain. Iya. jadi jelas. Playboy. Ya, bukan playboy sih. Gue cuma pengen balas dendam aja. Gue ditolak zaman SMP. Tapi lu beda sekolah sama dia. Beda sekolah. Beda sekolah. Terus lu pas lu duain terus lu nggak ngomong-ngomong gitu, lu ngoceng-ngoceng nggak jelas gitu kan biasanya kan kalau ada dendam gitu kan. Lu nggak inget dulu gua nembak lu, gua udah bobok orang sekelas ya kan, itu gua kan dibakar. Tadi lu dia nembak siapa? Tetep gue yang nembak. Dengan cara
secara biasa doang lewat SMS, chat. SMS. Nah, Waduh. Nggak yang wah kayak pertama gitu ya, Iya. pengalaman buruk ya. Itu ceweknya juga gimana? Dulu dikasih sebuah Tapi gue juga pernah ditolak sih. Oh, Seriusan, gue pernah ditolak. lebih sedih dari gue nggak sih bang? Mirip sih, mirip. Cuma Cuman gue gua dia enggak, tapi gue agak ngumpulin masa. Ya gue nembak, yang ngungkapin perasaan dan sebagainya, gue ditolak. Terus berapa saat kemudian dia balik lagi, gue cuman bilang apa, sorry. Gue memang gampang, gue cowok gampangan, tapi gue bukan cowok murahan. Gue gitu. Iya. Tapi gue alhamdulillah sih gue gak pernah tolong. Tapi lu pernah dibegoin, Den? Iya. Tapi dia kena kanker gak? Ini gue juga menarik bang, gue juga pernah pacaran itu putus nyambung selama 12 kali bang, SMP itu. Dan itu lu hitungin. Gue hitungin, Gue gak pernah sih. gue mulai ngitung itu ketika gue 5 kali. Wah 5, terus 6, terus 7, terus sampai 12. Sampai akhirnya gue satu kampus lagi sekarang. Oh. Dan itu pertama kali ketemu udah AWK aja. Bingung gue harus gimana aja. Awkward ya. Iya, gue sebelum gue kan jadi sebelum gue masuk kampus itu kan ada tes gitu kan, tes TOEFL gitu. Terus gue liat, kok ada nama dia nih. Gue pertama gue liat nama dia, pas gue tanya lagi tuh satu ruangan gue ternyata sama dia. Liat, ya jadi kayak udah males aja, tapi akhirnya sih ya Ngobrol-ngobrol juga. ngobrol juga, satu organisasi juga ujungnya. Oh. Paling cerita-cerita toto. Cuman ya itu, cuman Oh ya yang lu jadiin Insta story bukan sih? bukan cuman jadi itu cerita tol cinta monyet tuh yang gue bilang gue pegangan tangan harus izin dulu ya itu sama dia. Gitu. Gue pacaran pun pakai SMS, gue pulsa SMS dulu nggak ada kuota gue. Iya. SMS tuh dulu seminggu ya. Pulsa SMS tuh iya seminggu bener, iya semingguan dia. Telepon tuh ada tuh yang dulu tuh apa Asia sampai banjir conge itu yang nembak-nembak itu tau gak sih yang nyetut-nyetut. Iya. Tuh lu telepon ya kan bayar cuman nggak sampai sejam tapi lu sampai banjir conge. Teleponannya tuh conge sampai banjir ya pokoknya. Tapi gue gak pernah teleponan bang, Nggak pernah. pacaran. Baru kali ini aja gue main intens. Telepon. Iya, Oh gue dulu SMP buset tuh kuping sampai banjir conge. Gue sih telepon gue. Gue Jarang gua. jarang. Ya kalau dulu kan susah. Kita paling kalau zaman gua sekolah itu kan emang belum ada handphone ya. Handphone itu barang mahal. Iya bener. Iya zaman lu ya. Iya. SMP? Jadi SMP. Tapi SMP gua kelas berapa gua baru kenal pacaran ya? Kelas 2 sih. Iya sama gue kelas 2. Kelas 2 SMP. Masuk kelas 1. Gue pernah lu ditembak cewek. Enggak. Males gua denger cerita lu. Bang gue SD nih. Lu pernah kan nembak pakai surat dulu? Lu gak pernah kan? Gue waktu itu pernah dikodein tapi gue abis itu ya di suratnya itu gue balas. Sorry gue nggak mau balas lagi. Pakai pantun enggak? Enggak. 4 kalau apa 4 kali 4. Gue dulu pakai surat, bener. Jadi gue satu kelas ya, gue kirim surat satu kelas itu. Lu mau gak jadi pacar gue kirim terus dibalas lagi tuh dia kirim-kirimannya terus gitu. Tuh SD tuh gue tuh ngalamin sampai nggak ada saking nggak ada gadget tuh bang. Dan lu udah bakat berarti lah dari SD ya. Udah pemain gue. Tapi enggak gue sekarang enggak. Tapi gue SD gue belum, SMP itu kelas 1 gue belum, SMP kelas 2 baru sih. Tapi enggak kayak surat-suratan, janjian, lebih ke janjian. Kayak misalkan kita pengen acara di luar gitu. Renang. Iya. Kita jalan bareng ya gitu. Nah, gue Ketemu di sini. gitu sih. Iya, gue pernah kayak gitu sih. Lalu dari kapan San kenal cinta San? SMP. SMP. Gue doang ya. Kan gue bilang lu bakat. Benih. Iya memang gini loh. Anak milenial itu tahun 95 ke bawah. Iya. Milenial lebih punya apa ya? Lebih punya sesuatu yang beda sih gitu. Tapi lu kenapa mundur sih, Bion? Pakai surat. Lu tulis apa kayak lu koordinir masa kayak si Gue Iksan. kan SD itu. Iksan bisa koordinir masa, men. Lu bayangin anak-anak SD nyatain cinta. SD kelas 4 bang. Itu ada nasi bungkusnya nggak? Masanya itu.
suka rela sih dia, tapi abis itu gue udah kata-katain. Parah lu. Itu udah lu kalau caleg lu Pembohongan publik. lu udah caleg punya suara tanpa mengeluarkan uang. Itu lu berarti pendukungnya udah bener-bener fanatik nih. Loyalitas. Gila lu. Lu kenapa nggak lu Tapi lu kecewain gitu. iya Itu nggak dibakar lu sayang. udah nih gini aja nih Cinta nih ya, apa ada hal-hal menarik lagi dari lu yang pengen lu ceritain lagi semua? Kalau gue sih saran ya, cinta tuh bukan dari mata ke turun hati, Waduh, terus dari hati tuh lari ke mata. dari hati dulu ya bener-bener ya. Tapi gue dari hati naik ke mata gue ditolak men. Seriusan. Ya sama kayak gue yang Gue ditolak. makanya lebih selektif lagi buat nyari pasangan gitu. Gitu sih. Taaruf deh lu. Soalnya kalau sekarang itu kita susah buat kenal kode sama yang serius itu susah. Iya, karena memang banyak orang bercanda sih. Iya nggak sih? Terakhir nih gue pengen nanya sama lu. Lebih better sorry Woi, kurang-kurangin lu bener. lebih better sahabat jadi cinta atau cinta jadi sahabat? Nggak dua-duanya menurut gue. Nggak dua-duanya. Kenapa? Tapi kalau sekiranya lu harus milih, Gue nggak bakal susah sih. Harus. tapi kan lu punya pengalaman sahabat jadi cinta. Ya tapi kan dia nikah. Iya. Ya terus masalahnya di mana? Iya, maksud Sekarang gue gini, kalau veteran. misalkan lu jadi ya dari sahabat jadi cinta, menurut gue sih kayak gimana sih? Lu dari sahabatan terus lu jadi cinta. Karena persahabatannya kan lu pasti sering ketemu, sering kontak atau tetek bengek kan. Iya, bikin Tisna Jelaran Soki Kolindo. Iya kan? Lu jatuh cinta gitu loh. Kayaknya kesannya aneh gitu. Kalau buat pendapat gue yang sekarang, Kalau dari cinta ke sahabat, dari cinta jadi sahabat. Nah, itu yang bagus. itu yang bagus. Iya. Berarti lu lebih better ke cinta ke sahabat. Kalau lu Bang Tom? Kalau gue lebih bagus tuh dari cinta jadi sahabat. Dari cinta dulu ya, baru jadi sahabat. Cuman dari sahabat jadi cinta, karena cinta itu bisa merusak persahabatan sih. Ya, Kalau buat gue. Gitu. banyak kasus betul. Ya gue lebih nyaman. Ya kita selesai masalah hati kita, tapi silaturahmi kita enggak. Gitu. Makanya kita masih bisa kontak. Ya kali gue bokeh gue bisa pinjem duit. Betul, setuju. Gue pengen ngopi, gue pengen ngerokok. Iya. Dimanfaatin. Cuman harusnya begitu sih. Gue lebih milih cinta jadi cinta dulu baru sahabat, ketimbang sahabat dulu dari cinta. Tapi gue pernah loh. Tadi dulu ceritain. Enggak. Apalagi? Gue sih lebih pilih dari cinta jadi sahabat. Kenapa tuh? Walaupun ada banyak kendala juga. Iya pasti. Iya kan? Pasti. Kalau sahabat jadi cinta juga abis sahabat jadi cinta belum tentu jadi sahabat lagi. Iya. Karena kebanyakan gue jadi musuh. Tapi ada cinta jadi sahabat. Kendalanya pacar gue lihat, terus gue dicurigai. Padahal gue mau pinjam duit. Ya. Makanya lu jangan jauhin mantan lu. Itu lu kasih tahu pacar lu. Gue mau jalan sama lu, gue harus pinjam duit dia men. Gitu sih. Ini kalau gue sih juga cinta ke sahabat sih, karena ya bener kata lu, kalau dari sahabat ke cinta itu belum tentu lu bisa bareng sama dia. Iya. Kalau banyak kan kasus gue gitu. Iya. Yang terakhir itu malah nggak ada orang. Walaupun nanti kalau ujungnya sampai dia nikah, itu bakal keren banget. Iya. Itu punya kasus siapa? Ayu Dia Bing Slamet sama Dito. Itu keren banget sih menurut gue. Dia jaga komitmen sahabat sampai akhirnya dia nembak sampai langsung nikah. Itu keren banget sih. Tapi kalau disuruh milih ketika putus jadi sahabat tuh lebih better sih. Ya. Karena gue punya teman juga kayak gitu, jadi kayak lebih asik kayak gitu. Dan lebih banyak cerita. Ada Kita seru pewot. tolol nah. Aduh lu ya lu kayak gini lu gitu. Ingat gak waktu pas kita jalan begini-gini, wah terus hujan-hujanan. Jadi bahan juga jadi ya lebih asik. Oke. Cukup sudah kita membahas cinta. Besok mungkin ada cerita-cerita kayak gini lagi. Ntar dulu deh. Ya pasti lu lama, lu makan durasi soalnya men. Iya, gue ada cerita-cerita menarik. Ya udah kita tutup aja ya. Dan yang pasti tidak kena kanker. Udah, kita tutup aja. Mohon maaf nih kalau di perawal podcast tadi itu membosankan.
Oke, sampai bertemu di podcast Capek Japri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.